Puji nama Tuhan. Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berkumpul pada pagi hari ini dalam ibadah raya GBL Omega. Kiranya di pagi hari ini kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Dan di minggu yang pertama ini kita mau datang kepada Allah kita yang kudus, dan kita mau menyembah Dia. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Bapa, buat kebaikan-Mu Bapa yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang kami sembah sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu nama yang ajaib dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat-jemaat sekalian, kita angkat satu pujian. Oh. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang yang kudus, Kau Allah yang kudus, ditata suci-Mu kami menyembah. Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia, kami puja nama-Mu, kami puja Engkau Raja mulia, kami puja nama-Mu Tuhan, kami puja Engkau Raja mulia.
namamu Bapa, hanya namamu Yesus. Kami tinggikan namamu, kami sembah Engkau Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Kau juru selamat kami Bapa. Hadir dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah namamu Bapa, kami sembah hanya namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Bapa, bahwa di mana kami berkumpul bersatu memuji nama Bapa, Engkau hadir di dalam hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati dalam persekutuan kami Bapa, dalam ibadah online ini Bapa. Biar Roh Kudus-Mu Bapa hadir memenuhi setiap hati kami Bapa. Setiap hati kami Bapa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Bapa, yang haus dan lapar akan Roh Kudus-Mu Bapa, untuk terus hidup memenuhi seluruh hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Katakan Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita percaya bahwa Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kita angkat pujian dari awal, sama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, penuhi hati kami Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yesus, jamah hati kami Bapa. Biarlah kami membuka hati kami Bapa, hanya bagi nama-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi
kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkaulah Allah yang Maha Tinggi dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Biar Roh Kudus-Mu Bapa hadir memenuhi setiap hati kami Bapa. Sebab hati kami Bapa rindu dan sangat rindu Bapa untuk diisi oleh kebenaran firman Bapa. Penuhi hati kami ini Bapa, penuhi Tuhan Yesus. Kami berserah di hadapan Bapa sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami Bapa. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu Bapa. Berfirmanlah di dalam nama Yesus, Allah sumber kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Kembali kita bertemu di minggu pertama bulan September ini. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-9, dan biarlah kasih karunia kebaikan Tuhan terus menerus kita rasakan di sepanjang kehidupan kita, karena Tuhan Yesus begitu baik atas setiap kita anak-anaknya. Mari sebelum kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, hari Minggu di mana kami boleh beribadah, kami boleh bersekutu. Kami buka hati kami Tuhan untuk firman-Mu berbicara melalui hidup kami, melalui hati kami. Buka pikiran kami dan ubah kehidupan kami Tuhan, supaya kami semakin hidup memuliakan nama Tuhan. Hidup kami senantiasa selaras dengan firman Tuhan. Biarlah tanah hati kami menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema khotbah hari ini adalah sehati mendatangkan berkat. Ya, firman yang akan kita baca nanti adalah terambil dalam Roma pasal yang ke-15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Tapi kita tidak akan membaca semuanya. Kita akan membaca ayat berdasarkan poin-poin yang akan disampaikan nanti. Ya. Nah, kalau kita bicara soal kesehatian, ini adalah sesuatu hal yang memiliki sesuatu hal yang luar biasa. Sebab di mana ada kesepakatan, ada kesehatian, demikian juga ada sinergi, ya, ada sesuatu yang dilakukan bersama-sama, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa yang mungkin tidak dapat hanya dikerjakan oleh satu orang. Jadi dampaknya lebih besar daripada dilakukan oleh orang per orang. Jadi kesehatian ini adalah sesuatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh orang percaya jika kita mau melakukan sesuatu hal yang besar bersama-sama. Nah, ada contoh bukti di dalam firman Tuhan, yaitu peristiwa Menara Babel, di mana pada waktu itu manusia ingin membangun sesuatu menara yang menjulang sampai ke langit. Mereka bersama-sama bekerja untuk membuat menara itu. Dan karena Tuhan melihat bahwa tidak ada sesuatu pun yang akan mereka perbuat yang tidak akan terlaksana. Firman Tuhan berkata seperti itu.
sehingga Tuhan harus mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak dapat membangun menara yang sampai ke langit itu. Jadi di sini kita lihat ada sebuah kesehatian, kesatuan yang sekalipun itu tidak kudus, tapi dampaknya sangat besar. Apalagi kalau kita punya kesehatian, kesatuan untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan, yang juga untuk pekerjaan Tuhan dan kerajaan Tuhan bersama-sama, maka kita akan membawa dampak yang luar biasa. Mari kita lihat dan kita dengar kebenaran firman Tuhan, seperti firman Tuhan juga mengajarkan kepada setiap kita untuk hidup dalam kerukunan dan kesehatian. Sebab firman Tuhan berjanji, di mana ada kerukunan, kesehatian, di sanalah Tuhan akan mencurahkan berkat dengan melimpah. Itu tercatat dalam Mazmur pasal yang ke-133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, kita akan melihat tentang firman yang berbicara tentang sehati mendatangkan berkat ini. Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita lakukan dalam kesehatian untuk menyenangkan hati Tuhan sendiri. Nah, poin pertama adalah sehati untuk membangun. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Roma pasal 15 ayat yang kedua, mari kita membaca bersama-sama dengan suara yang dapat didengar oleh setiap kita. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ya. Nah, jadi di sini jelas firman Tuhan berkata bahwa kita harus bersehati bersama-sama untuk membangun, dan itu untuk demi kebaikan bersama-sama. Paulus mengingatkan jemaatnya dalam surat Roma ini agar setiap orang percaya hidup saling membangun. Saya ulangi, Paulus mengingatkan untuk kita sebagai jemaat khususnya untuk saling membangun dan tidak saling mencari kesenangan diri sendiri. Agar dapat saling membangun, maka orang percaya harus memiliki kesehatian, baik itu di dalam keluarga maupun dalam komunitas. Coba bayangkan jika kita sedang mau merencanakan membuat sebuah bangunan, kemudian terjadi sebuah perselisihan, terjadi sebuah percekcokan, ada perbedaan pendapat pada waktu sedang membuat sebuah bangunan. Apa yang terjadi? Tentunya bangunan itu tidak dapat terrealisasi dengan baik, tertunda-tunda, bahkan mungkin tidak pernah terjadi. Karena kenapa? Karena tidak ada kesehatian, tidak ada kesepakatan. Padahal ini bangunan harus dikerjakan bersama-sama. Nah, demikian juga di dalam keluarga. Kalau seandainya suami punya pendapat berbeda dengan istri, sehingga untuk masalah-masalah kecil, perkara-perkara yang sebenarnya tidak menjadi sebuah persoalan yang besar, tetapi oleh karena perbedaan pendapat, masing-masing memiliki pendapat dan merasa dirinya benar, maka segala rencana-rencana yang akan dibuat tidak akan dapat realisasi. Karena kenapa? Karena ada perbedaan pendapat, ada selisih paham, dan tidak dapat membangun bersama-sama. Demikian juga dalam komunitas, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, jika antar pelayan terjadi perselisihan, terjadi perbedaan pendapat, maka pekerjaan Tuhan pun tidak akan bisa berjalan dengan baik, karena tantangan, karena sama-sama tidak mau mengikuti rencana Tuhan, masing-masing memiliki egonya masing-masing,
Apa yang terjadi, pelayanan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik, dengan mulus. Nama Tuhan tidak dipermuliakan karena perbedaan-perbedaan itu. Jadi di sini perlunya sebuah kesehatian untuk kita dapat membangun. Kita tahu bahwa di masa sekarang ini, di masa pandemi COVID-19 ini, kita tahu ini adalah masa-masa di mana kita mulai meriset ulang akan hal-hal yang merupakan prioritas dengan hal-hal yang bukan prioritas. Oleh sebab itu, inilah waktu kita membangun, baik itu diri kita, baik itu membangun keluarga, khususnya juga pekerjaan kita, pelayanan kita meriset ulang, kita sedang membuat sesuatu yang baru, menyesuaikan dengan situasi kondisi yang sedang terjadi di zaman sekarang ini. Dan itu perlu sesuatu hal di mana kita bersehati bersama-sama untuk membangun sesuatu hal yang besar, sesuatu hal bersama-sama, baik itu keluarga, baik itu pekerjaan Tuhan, pelayanan, pekerjaan apapun. Mari kita bersehati untuk membangun, sehingga kita akan melakukan pekerjaan yang besar, ya. Nah, jadi jelas ini poin yang pertama, bahwa membangun bisa dengan cara, contohnya membangun mesbah doa bersama-sama. Ini waktunya kita membangun hubungan dengan Tuhan, biar seluruh jemaat, seluruh keluarga bersama-sama membangun mesbah doa bersama. Ini juga waktunya kita membangun iman kita, ya, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita melakukan sharing firman Tuhan di tengah-tengah keluarga. Saatnya seorang suami atau seorang bapak menjadi imam bagi keluarganya untuk bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai kebenaran daripada firman Tuhan. Dan biarlah kita juga saling menguatkan bila ada yang mungkin sedang mengalami pergumulan. Sebab mungkin ada yang mengalami lemah secara iman, kerohaniannya sedang menurun. Kita yang kuat harus menguatkan mereka sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan kita membangun untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi di sini jelas, mari kita hati untuk membangun. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, sehati untuk memuliakan Allah. Mari kita baca firman-Nya di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Roma 15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, poin yang kedua adalah kita bersama-sama sehati untuk memuliakan Allah. Nah, Paulus juga mendoakan agar jemaat di Roma satu hati dan satu suara untuk dapat memuliakan Allah. Jadi Paulus melihat pergumulan yang sedang terjadi di jemaat Roma, walaupun dia tidak membuka pelayanan, ya, membuka pelayanan di Roma, itu bukan jemaat yang lahir dari hasil pelayanan Paulus, tapi Paulus melihat ada sesuatu hal yang penting yang mau diingatkan Paulus kepada jemaat di Roma, karena jemaat di Roma mengalami tekanan yang begitu berat, sehingga Paulus memberikan sebuah semangat kepada mereka untuk dapat memuliakan Allah dengan satu hati dan satu suara, karena di situ ada sebuah kekuatan yang luar biasa waktu mereka satu hati satu suara untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, ingatlah bahwa kita diciptakan dengan tujuan untuk hidup memuliakan Allah.
Ini harus menjadi sebuah pemikiran kita, juga menjadi sebuah kerinduan kita, yaitu tujuan hidup dari setiap kita adalah memuliakan Allah. Kita sadari bahwa hidup kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, melainkan hidup kita adalah milik Tuhan. Dan biarlah sepanjang hidup kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan tujuan dan panggilan Tuhan yang Tuhan sudah tentukan dan tetapkan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus tahu akan tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah, bukan untuk mencari kepentingan diri kita sendiri. Ya, karena keinginan daging, keinginan dunia ini hanya sementara. Kita harus melakukan keinginan-keinginan roh sehingga kita akan hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, dan kita akan menghasilkan buah roh dan menghasilkan pekerjaan yang membuahkan hasil bagi kerajaan Tuhan. Nah, caranya adalah dengan hidup benar sesuai firman Tuhan. Jika kita mau untuk memuliakan Allah, maka kita harus hidup benar sesuai firman Allah. Kita harus menyatakan kebenaran, karena ini waktunya kebenaran itu harus dinyatakan. Jangan kita takut, jangan kita malu di tengah dosa yang semakin bertumpuk-tumpuk, semakin bertambah-tambah. Biarlah kita terus menyatakan kebenaran, supaya kita menetapkan sebuah batas, ya, kita menetapkan sebuah hal yang perlu sebagai sebuah standar moral bagi generasi kita, supaya kita menjadi umat Tuhan, menjadi generasi yang akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, hiduplah sesuai dengan firman, sehingga orang yang belum percaya dapat mengenal dan memuji Allah melalui kehidupan kita. Hidup kita menjadi saluran berkat, hidup kita menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di tengah kegelapan. Dan biarlah mereka boleh melihat bahwa Kristus Yesus yang hidup di dalam kita, yang memberikan kita senantiasa bersuka cita, yang akan membuat kita hidup di dalam damai sejahtera. Di tengah mungkin ketakutan, di tengah ketidakpastian yang sedang terjadi di masa sekarang ini, kita memiliki damai sejahtera, kita memiliki sukacita, sehingga orang dapat melihat bahwa jika Tuhan ada bersama dengan kita, kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan di sepanjang jalan kehidupan kita. Bahkan Tuhan menjanjikan masa depan yang cerah atas kehidupan kita. Tetaplah hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, karena itulah cara untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, itu poin yang kedua tentang sehati untuk memuliakan Tuhan. Nah, poin yang ketiga adalah sehati untuk berdampak. Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu." Kita lihat di dalam poin ini, yaitu sehati untuk berdampak. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa inti dari seluruh kitab suci adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Artinya kehidupan kita juga harus berdampak baik bagi perluasan kerajaan Tuhan di bumi ini maupun bagi sesama manusia. Hidup kita itu harus memberi dampak, memberi pengaruh.
Karena pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memerintahkan untuk berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala ciptaan yang Tuhan ciptakan. Maka Tuhan memerintahkan kita untuk berkuasa. Dalam arti adalah memberi dampak dan pengaruh. Ya, biarlah waktu-waktu yang ada ini, di tengah situasi yang sedang terjadi ini, kita terus memberikan pengaruh positif dalam kehidupan kita. Kita memberikan dampak yang akan memperluas kerajaan Tuhan. Ya, di dalam hal ini, apabila kita sebagai orang percaya sehati untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak, tentunya dampak tersebut akan lebih besar daripada hanya kita mengerjakannya sendiri-sendiri, perorangan. Tapi kalau kita sehati bersama-sama untuk berdampak, maka saya percaya dampak yang akan ditimbulkan akan menjadi sangat besar. Misalnya, kita membuat sebuah gerakan untuk menolong orang-orang yang terdampak dengan COVID-19 ini. Dan semua hal yang bisa kita buat untuk menolong orang-orang yang sedang menderita, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sedang berkekurangan, bahkan orang-orang yang terhilang dan yang tersesat, mari kita kenalkan mereka akan jalan kebenaran dan kehidupan. Saya bersyukur di masa-masa ini ada banyak umat Tuhan. Dan saya sendiri mengalami sebuah pengalaman bagaimana Tuhan membawa saya untuk menolong orang-orang yang terhilang, sehingga mereka boleh dilepaskan, mereka boleh juga mengenal Yesus dan dikuatkan imannya, bahkan mereka juga boleh dibawa kepada Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini waktunya kita memancarkan terang Tuhan, karena sebentar lagi kita tidak tahu kapan waktunya, di mana Tuhan akan datang, dan kita betul-betul mempersiapkan hidup kita untuk memberi pengaruh. Mari kita bersehati, ini waktunya kita sebagai gereja Tuhan bergandengan tangan, kita sama-sama memberitakan Injil, sebab itulah perintah yang merupakan amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus, dan itu harus dimulai dengan kesehatian, dengan kesatuan, dan ada kerukunan dari setiap jemaat Tuhan. Sebab iblis berusaha untuk memecah belah gereja Tuhan. Tetapi biarlah sekarang, di tengah situasi ada perbedaan, banyak pendapat, masalah soal doktrin atau masalah hal-hal yang sebenarnya bukan hal-hal yang esensi, tetapi biarlah kita bersama-sama bersehati, bergandengan tangan, bersepakat, bersatu di dalam sebuah kerukunan untuk membangun kerajaan Tuhan dan berdampak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita akan memeteraikan firman Tuhan dan kita akan menyembah Tuhan. Kita juga mempersiapkan, karena ini adalah minggu pertama untuk perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati untuk perjamuan kudus dan juga untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita meteraikan dahulu kebenaran yang kita dengar dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, buat kami memiliki kesehatian, sebab kami tahu pada saat kami sehati ada kerukunan, ada kesatuan, berkat Tuhan akan dicurahkan di tengah-tengah kami. Kami percaya Bapa, perkara-perkara besar pasti terjadi pada saat kami sehati Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh sehati Tuhan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan dan kami perbuat ya Tuhan. Kami percaya pada waktu kami sehati, kami akan berdampak luar biasa Bapa di waktu-waktu ini. Terima kasih Bapa, bagimu segala pujian hormat, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita akan menyembah Tuhan.
Mari siapkan hati dan biarlah kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi, dan kita akan mengalami perkara-perkara di mana Roh Kudus menjamah, mengubah, dan memperbaharui hidup kita. Kita naikkan sebuah lagu sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, yaitu Kaulah Harapan. Dia adalah Tuhan yang memberikan harapan-harapan, yang memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Mari siapkan, kita menyembah, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan, ini kami Bapa. Engkaulah harapan kami. Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami butuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Kami senantiasa mencari wajah-Mu. Haleluya Tuhan. Sebab segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan dan harapan kami. Haleluya. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku.
inilah doa kami Tuhan, inilah kerinduan hati kami. Engkaulah harapan satu-satunya. Engkau yang memberikan kami solusi, memberikan kami jalan keluar. Kami aman, kami tenang bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika sebentar Tuhan, kami akan menikmati hidangan yang telah Engkau siapkan melalui roti dan anggur, di mana Engkau yang mengubahnya Tuhan menjadi tubuh dan darah Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau, dan kami semakin menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan setiap kali kami bersekutu melalui persekutuan tubuh dan darah Tuhan ini, kami mau senantiasa mengingat bahwa Engkau hidup dan tinggal di dalam kami, dan Tuhan yang berkuasa, yang memerintah, yang akan memimpin setiap langkah kehidupan kami. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami, biar hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan dan senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Tuhan yang menguduskan setiap kami, dan kami mau terima Tuhan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Mari kita mengambil dan kita menerima akan persekutuan melalui roti dan anggur ini yang merupakan tubuh dan darah Tuhan. Ya. Mari kita akan mengangkat roti di atas kepala kita. Tuhan, pada waktu malam, waktu Engkau diserahkan Tuhan di malam yang terakhir, sebelum Engkau disalibkan, Engkau mengambil roti, Engkau memecah-mecahkannya, mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita makan, kita mengingat akan tubuh Kristus yang telah dipaku di atas kayu salib, tangan dan kakinya, bahkan kepalanya telah dimahkotai duri, dan juga lambungnya telah ditusuk sehingga keluar air dan darah. Begitu besar pengorbanan Kristus untuk kita, supaya kita boleh disembuhkan, kita boleh dipulihkan, supaya gambar diri Tuhan disempurnakan melalui pengorbanan Kristus, bahkan melalui tubuh yang telah dipecah-pecahkan untuk kita, supaya pada saat Dia mati, Yesus mati, maka pada hari yang ketiga Yesus dibangkitkan dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Demikian juga pada saat kita terima, kita mengingat akan tubuh Tuhan, maka kuasa kebangkitan yang sama yang membangkitkan tubuh Tuhan, demikian juga akan membangkitkan seluruh kehidupan kita, sehingga kita akan semakin mengenal Bapa, mengenal Anak, mengenal Roh Kudus lebih lagi dalam kehidupan kita, dan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Mari kita terima semua janji Tuhan melalui persekutuan kita dengan tubuh Tuhan. Sebelum kita makan, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di atas kepala kita, dan firman Tuhan berkata, lalu Ia mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang telah dicurahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita minum, biarlah kita mengingat akan darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib untuk menebus, menyucikan, untuk melayakkan kita, bahkan membenarkan kita. Dengan darah Yesus kita dimeteraikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa kita mengalahkan iblis yang mendakwa kita siang dan malam dengan darah anak domba dan dengan perkataan kesaksian kita. Biarlah kuasa darah Kristus yang menyucikan kita dan menudungi kita, menutup bungkus kita, menjauhkan kita dari semua tipu daya, tipu muslihat iblis. Dan biarlah kita boleh dibaharui melalui kuasa darah Yesus, sebab ada kuasa di dalam darah Kristus. Mari kita akan menerima
meminum persekutuan kita dengan darah Kristus, dan dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah cawan yang olehnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat persekutuan di mana kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman untuk mengingat akan pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Kami mau selalu mengingatnya Tuhan, dan kami akan menjalani hidup kami dilandasi oleh karena kemenangan Kristus di atas kayu salib. Seperti firman-Mu berkata bahwa maut telah ditelan di dalam kemenangan Kristus. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang telah Kau berikan kepada kami. Sebab persekutuan dengan Engkau Tuhan tidak pernah sia-sia. Oleh sebab itu Bapa, kami berdiri saat ini sebagai anak-anak-Mu untuk menerima semua janji-janji yang Tuhan telah berikan dan siapkan sediakan bagi kami. Bapa, saat ini sebelum kami akan menerima doa berkat, kami mau bawa doa-doa kami Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan jamah mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Sebab kami percaya oleh bilur-bilur Yesus semua sakit penyakit kami disembuhkan. Tuhan mengampuni semua dosa. Jika ada dosa yang membuat kami sakit Tuhan, biarlah Tuhan menyembuhkan kami secara tuntas Tuhan. Semua virus, kuman, bakteri tidak dapat mengganggu bahkan membahayakan tubuh kami. Seluruh hidup kami ada di dalam tangan Tuhan yang kuat yang menjagai kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Tuhan bukakan jalan, Tuhan menyediakan segala hal yang mereka butuhkan. Sebab kami tahu Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Kami tidak akan pernah kekurangan sesuatu hal yang baik, sebab Engkau penyedia kami yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, bersepakat berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini Bapa mengalami masalah berat ya Tuhan, masalah keuangan. Tuhan bukakan jalan, sebab Tuhan setia, Tuhan baik bagi setiap kami. Kami juga berdoa bagi jemaat yang saat ini dalam sekolah, dalam kuliah Tuhan. Mereka mungkin Tuhan membutuhkan hikmat, kepintaran, kecerdasan yang daripada Tuhan. Tuhan berikan mereka semua hal yang mereka butuhkan, sehingga mereka boleh mendapatkan pelajaran dan juga mendapatkan nilai-nilai yang baik di sekolah mereka. Tuhan yang memberkati mereka, segala hal yang mereka kerjakan Tuhan membuat berhasil. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh pergumulan jemaat ke dalam tangan Tuhan. Tidak lupa kami bawa akan bangsa dan negeri kami ke dalam tangan Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Tuhan setia, Tuhan mengasihi bangsa kami. Tuhan membukakan jalan, Tuhan meluputkan Tuhan daripada resesi ekonomi. Tuhan bawa bangsa ini Tuhan semakin jaya Tuhan, menjadi bangsa yang makmur Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan bagi mereka yang mungkin saat ini terkena Tuhan sakit oleh karena COVID-19 ini, virus corona ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan semakin banyak orang yang disembuhkan dari penyakit ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya mujizat itu masih ada. Dan itu akan terjadi atas bangsa kami, negeri kami yang kami kasihi Tuhan. Ada banyak hal yang sedang dialami bangsa kami. Tapi kami tahu Tuhan lebih tahu dan mengerti akan jalan yang terbaik bagi bangsa kami. Yang kami rindukan, kami bawa juga akan Presiden kami Tuhan, Bapak Insinyur Joko Widodo Tuhan, beserta dengan Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin Tuhan, beserta staf jajaran, menteri, seluruh kabinet Tuhan, pemerintahan dari pusat sampai dengan daerah Tuhan. Tuhan memberkati akan pemerintahan bangsa kami, berikan mereka takut akan Tuhan, supaya keputusan yang mereka ambil semuanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami percayakan bangsa kami ini dan kami rindukan lawatan terjadi atas Indonesia. Biar kami rindukan setiap lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Terpujilah Engkau, Tuhan kami, penguasa, juru selamat dunia, yang akan berkuasa,
yang mengambil alih atas bangsa ini, sehingga ada damai sejahtera senantiasa turun atas bangsa kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan jika sebentar kami akan menerima berkat Tuhan sesuai dengan yang Engkau janjikan, biarlah kami menerimanya secara supranatural, dan kami akan melihat bahwa hidup kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Bapa Sorgawi, kasih setia rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai pada hari ini. Hidupmu akan senantiasa dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, terus berjalan di dalam jalan kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan, dan segala janji-janji Tuhan yang Tuhan mau dan sediakan diberikan atas hidupmu, sehingga perjalananmu akan berhasil karena Tuhan menyertai engkau. Sampai Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita, kita akan bersama-sama dengan Tuhan diangkat di awan-awan dan akan tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati bersama-sama katakan dengan iman, amin. Puji Tuhan. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, tetap percaya bahwa Dia beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.